Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Pastinya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan jangan lupa, kalau Anda punya cerita pengalaman mistis, kami masih terus menantikan cerita horor dari Anda. Bisa kirim cerita horor Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Dan kalaupun Anda malas mengetik, boleh gunakan voice note. Untuk durasinya bebas, boleh 1, 2, 3 jam dan seterusnya. Baik, untuk kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kisah Kelam di Kontrakan Lama. Di sini aku hanya ingin berbagi kisah setelah beberapa tahun ngontrak di tempat ini, dan bukan bermaksud untuk menjatuhkan nama tempat tersebut. Lokasi bertempat di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, di dalam perumahan dekat dengan SMP Negeri 1 Pasar Kemis. Sebenarnya di sini ada beberapa kisah yang akan aku mulai dari kisah bapakku, dilanjut oleh kisah mama, lalu kisahku sendiri. Kisah pertama adalah kisah yang dialami langsung oleh bapak, di mana dia sering mendapat gangguan gaib di tempat tersebut. Usut punya usut, ternyata bapakku ini punya tulang rusuk yang jarang-jarang, yang konon katanya bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Kisah ini terjadi ketika aku masih SD kelas 4, sekitar tahun 2008, di mana saat itu bapak baru pulang kerja pada malam hari. Dan karena sudah saking capeknya, bapak langsung tidur. Tapi tak berselang lama, sekitar jam 1 malam, bapak seperti mendengar suara yang memanggilnya dari kebun di belakang kontrakan. Lantas, ibu yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, bapak sudah berada di dalam kebun itu. Sontak ibu berteriak untuk menyadarkan bapak bahwa dia sudah di dalam kebun tersebut. Teriakan ibu membuat bapak tersadar, dan ia berkata banyak anak-anak kecil bermata merah di sana yang tiba-tiba hilang saat ibu berteriak memanggil. Dan ternyata yang memanggilnya di awal adalah sesosok genderuwo penghuni kebun tersebut. Mungkin emang niatnya mau ngerjain, tapi di sini bapak seperti tidak takut sama sekali. Dia berjalan dalam keadaan sadar. Setelah itu bapak pulang dan melanjutkan tidurnya, dan kisah pun berganti di waktu yang lain. Kisah berganti di saat menginjak kelas 6 SD, sekitar tahun 2010, masih berlanjut dari pengalaman yang dialami bapak, tapi kali ini yang mengganggunya berbeda. Jadi ada salah satu teman bapak yang meninggal. Kebetulan saya juga berteman dengan anaknya. Ya, karena kita berada di satu RT yang sama. Sekitar 1 minggu setelah kematian bapak tersebut, ada gangguan yang muncul menghampiri bapakku. Sekitar jam 12 malam saat bapak baru pulang kerja. Baru sampai di kamar, bapak mendengar seperti ada yang memanggilnya dari luar kontrakan. Dan benar saja, ternyata sosok itu adalah bapak temanku yang baru saja meninggal 1 minggu lalu. Di sini bapak langsung menemui temannya itu, dan ibu yang mengetahui hal tersebut sontak ingin mengikuti kemana perginya bapak. Dan kebetulan saja ada Bapak Bagus, salah satu tetanggaku yang terbangun di malam hari. Ibu berkata, "Itu Bapak Anto ditungguin sama bapaknya R." Lalu ibu dan Bapak Bagus mengikuti kemana perginya bapak bersama sesosok makhluk yang menyerupai Bapak R. Lalu ibu dan Bapak Bagus mengikuti kemana perginya bapak. Ternyata mereka sudah ada di dekat tumpukan sampah. Lalu ibu dan Bapak Bagus berteriak untuk menyadarkan bapakku yang akan dibawa ke kuburan oleh sesosok pocong. Begitu sadar, bapak berkata dengan nada linglung, "Ih, terbang," sambil menunjuk ke arah kuburan, dan mereka bertiga pulang kembali ke kontrakan untuk melanjutkan tidurnya. Masih dari pengalaman bapak yang sepertinya tidak habis-habis untuk diceritakan. Entah kenapa makhluk-makhluk ini seperti tertarik sekali untuk mengganggunya. Kisah terjadi ketika saya sudah duduk di bangku SMA, dan bapak mengalami gangguan di saat BAB di salah satu WC. Kejadian berlangsung dini hari, sekitar jam 3 pagi. Ya, namanya juga ada panggilan alam, jam berapapun tidak akan membuat nyalinya ciut.
Gangguan yang terjadi adalah pintu WC-nya ini diketuk dari arah luar sebanyak 3 kali, di mana setiap ketukan itu terjadi, Bapak keluar untuk memastikan siapa sih yang iseng malam-malam gini. Ketukan pertama masih aman, ketukan kedua masih nggak ada apa-apa. Mungkin makhluk ini mau ngajak main kali ya. Tapi ngapa ganggu orang boker? Anjir. Pas ketukan ketiga pintu WC langsung didobrak dan membuat sosok itu kaget. Lalu dia terbang ke atas pohon, persis kayak burung mengepak-ngepakkan sayap. Yang diyakini dia adalah kuntilanak penunggu pohon besar di belakang kontrakan. Setelah pengganggunya keluar, Bapak juga sudah kelar dengan hajatnya, dan kisah pun berganti. Kita sudah memasuki kisah yang dialami oleh ibu saya. Tentu kisah ini tidak kalah seramnya dengan kisah bapak saya. Begini ceritanya. Kejadian ini terjadi di saat malam tahun baru 2016. Ya, saya sudah kelas 3 SMK. Dan seperti biasa, ada gangguan lagi. Tapi ini menimpa ibu saya. Cerita berawal dari malam tahun baru, di mana saya sedang bermain PS di RT lain, hingga pergantian tahun tiba. Bahkan sampai pagi hari, sekitar jam 2.30, saya memutuskan untuk pulang karena sudah ngantuk sekali. Tapi saya berpikir kembali, kalau aku pulang jam segini, aku takut kalau tiba-tiba ada yang nakut-nakutin dari belakang. Terus nanya, "Baru pulang mas?" Ih, serem. Mana deket kebun lagi. Yaudah deh, aku nginep aja. Pulangnya besok pagi kalau matahari udah bersinar. Nah, sialnya ya, ada yang mengambil ide yang ada di pikiran saya itu, dan dia merealisasikannya ke dunia nyata. Betul saja kejadian ini terjadi. Ada yang pulang, tapi bukan saya. Di sini posisinya ibu sudah tidur pulas. Pada jam 2.30, lalu dia terbangun karena mendengar ada suara khas saya ketika pintu gerbang sudah dikunci. Seperti biasa, kalau saya terkunci pasti teriak, "Mak, mak, mak." Dan itu suara yang terdengar oleh ibu sambil berkata, "Iya, sebentar." Lalu diambilkan kunci dan bergegas ke depan pintu pagar. Begitu sampai di pintu besi itu, tidak ada siapa-siapa. Penampakan pun tidak ada, tapi itu sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding seketika. Setelah kejadian itu, ibu memutuskan untuk berwudu dalam keadaan takut dan hendak untuk sholat tahajud agar rasa takutnya hilang. Dan setelah saya pulang pada pagi hari, kejadian ini baru diceritakan. Dan benar saja, waktu kejadian dengan waktu saya berpikir dan membatin itu sama. "Semalam kamu pulang toh?" "Enggak mak, Anto nginep di PS. Tapi emang rencananya sih mau pulang sekitar jam 2:30. Emang kenapa mak?" "Tadi malam itu ada yang manggil-manggil, persis kayak suara kamu." "Ah, yang bener mak." "Iya, dia manggil mak, mak, mak." Aku jawab, "Iya sebentar." Tapi pas sampai gerbang, kok si Anto nggak ada. Kemana ini bocah? Langsung merinding-merinding, terus ambil air wudhu. Tapi emang bukan Anto yang pulang mak. Anto juga takut lewatin kebun pisang itu. Ya udahlah, palingan juga ada yang iseng. Emang kejadian jam berapa mak? Pas masuk kamar lagi sekitar jam 3 kurang. Ada yang ngambil pikiran Anto kali mak. Tapi dia yang pulang, bukan Anto. Dan kisah pun berakhir. Baiklah, sekarang berlanjut ke pengalaman yang aku alami sendiri. Kisah ini terjadi pada tahun 2019, di mana aku sudah bekerja pada salah satu perusahaan ternama yang memproduksi pop ice. Kejadian ini terjadi pada pukul 5 pagi, di mana saat itu aku sedang shift 1, masuk jam 6 pagi. Dikarenakan tetangga masih tidur dan hanya aku yang bangun pada saat itu, kejadian seram pun menimpaku. Di saat aku berniat untuk sholat subuh dan keluar kamar untuk mengambil air wudhu, di mana semua keran air dan kamar mandi letaknya di luar kamar. Tapi aku berwudhu bukan pada keran, karena kalau mau pakai keran harus nyalain mesin pompa air dulu.
Jadi aku wudhu pakai ember kecil yang sudah dilubangi bawahnya untuk berwudhu. Baru saja ambil air wudhu, ya kira-kira setengah ember kecil, muncullah sesosok kuntilanak dari kamar mandi lain, yang awalnya aku lihat pakai lirikan mata. Kemudian aku menoleh ke arah kanan, tempat dia muncul. Entah kenapa setelah aku menoleh, itu pandangan seperti tidak mau lepas dari dia, sampai dia melewati punggung. Di sini aku masih ingat dasternya yang putih dan rambutnya yang panjang, kakinya yang melayang 1 jengkal dari tanah, dan dia melayang persis ke arahku. Pas dia lewat persis di belakang punggung, bulu kuduku berdiri dari kepala sampai ke kaki. Itu semuanya berdiri. Seumur-umur, aku belum pernah ngalamin kejadian nonton film horor manapun sampai bikin bulu kuduk kepala itu berdiri. Tapi di sini aku nggak berani buat noleh ke arah kiri, karena aku khawatir kejadian kayak di film horor itu terjadi. Misalnya aku noleh ke kiri, tiba-tiba dia di depan muka. Kan nggak asik ya kalau beneran kejadian begitu. Ya udah, aku coba-coba buat baca kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, karena emang saking takutnya. Dan aku nggak tahu posisi persis dia lagi setelah lewat punggung. Nggak tahu dia tetap di belakang atau melanjutkan melayangnya. Setelah dirasa tenang, baru aku lanjutin lagi, ambil air wudhunya dan sholat subuh. Dan kisah ini aku ceritakan ke ibu, begitu ia bangun seraya berkata, "Itu Kunti telat pergi. Adzan subuh udah lewat, dia baru pergi." Tapi emang benar, dia pergi ke arah pohon besar di belakang yang sekarang sudah ditebang. Kali ini saya akan menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang dialami langsung oleh tetangga saya. Kisah ini akan dimulai dari tetangga saya yang bernama Om Reno, panggil saja Om Ano. Om Ano adalah tetangga baru saya yang baru pindah beberapa bulan lalu, dan ia masih berstatus lajang. Di saat itu saya masih kelas 3 SD, dan kisah ini menjadi buah bibir di kala itu yang membuat heboh penghuni kontrakan. Bukan tanpa sebab, tentu saja dikarenakan ada pengalaman buruk yang menimpanya saat itu. Di suatu malam, Om Ano yang sedang berada di WC mengalami gangguan yang tidak biasa atau bisa dibilang luar biasa. Interaksi yang terjadi antara Om Ano dan penunggu WC adalah sebuah perkelahian di mana Om Ano ditemukan dalam keadaan babak belur seperti orang yang habis dihakimi massa. Dan ketika ia bercerita, ternyata dia baru saja berkelahi dengan sesosok genderuwo yang tidak suka kediamannya diusik pada malam itu, atau bisa saja sosok itu memang tidak menyukai dirinya. Keadaan pun berubah menjadi mencekamkan, di mana hanya orang-orang yang berani saja yang masih memakai WC tersebut, atau tetangga lain yang memakainya di siang hari. Dan sekarang, WC tersebut sudah tidak digunakan lagi, dikarenakan tempatnya yang kotor, dan memiliki hawa mistis yang kental, sehingga jarang sekali orang yang memakainya. Kisah pun berlanjut ketika ia sudah berumah tangga. Ketika itu istrinya yang hendak pergi ke WC pada malam hari merasa takut akan suatu hal, dan akhirnya meminta Om Ano untuk menemaninya. Hal tersebut adalah ketika ia mengintip dari dalam jendela. Dia melihat sesosok kuntilanak yang sedang mengintip di balik tembok, dekat dengan gerbang masuk yang kebetulan tembok itu adalah kontrakan yang keluarga saya tempati pada masa itu. Seperti sedang memantau saja, sesosok ini berada di sana cukup lama untuk melihat keadaan sekitar. Mungkin dia sedang mengincar siapa saja yang belum tidur, yang hendak keluar kamar untuk bisa ditakut-takuti. Mengetahui hal tersebut, tentu saja Om Ano yang pemberani ini langsung membuka pintu dan mengusirnya pergi. Lalu dia menemani istrinya pergi ke WC. Baiklah, kita berlanjut pada kisah lainnya. Kisah ini dialami oleh teman dari Om Bejan, nama panggilan yang pada saat itu sedang menginap di tempatnya. Kejadian ini terjadi pada waktu subuh, di mana teman Om Bejan ini hendak bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika dia terbangun, ia mendapati dirinya sedang dikeloni oleh sesosok kuntilanak. Begitu mengetahui hal tersebut, ia pun bergegas untuk bangun dan mengusirnya pergi, lalu memintanya untuk tidak pernah mengganggunya lagi. Dan kejadian ini masih berlanjut
dialami oleh tetangga saya yang bernama Om Mamat. Alur ceritanya hampir mirip seperti kejadian yang dialami oleh temannya Om Bejan. Kejadian ini terjadi lagi pada waktu subuh, di mana Om Mamat yang hendak bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Tanpa diduga, ia melihat sesosok kuntilanak yang sedang mengelus-elus kakinya. Tentu saja itu membuat Om Mamat kaget bukan kepalang. Lalu, Om Mamat dengan refleks dan tanpa berpikir panjang, menendangnya sambil berteriak, "Allahu Akbar!" Dan sosok tersebut menghilang begitu saja setelah mendapat tendangan maut dari Om Mamat. Selain itu, ada juga yang terjadi pada tetangga dan ibu saya, panggil saja Mbak Tini. Ia menempati kontrakan di bagian depan, dekat dengan jalan, terhalang oleh tembok tapi masih ada ventilasi di dapurnya yang terhubung ke kontrakan belakang. Kontrakan depan memiliki luas 2 kali dari kontrakan belakang, di mana kamar mandi dan dapur ada dalam satu tempat. Harga sewanya pun tentu berbeda. Kejadian ini terjadi pada siang hari, di mana mereka berdua sedang mengobrol ringan, hanya sekadar saling memastikan satu sama lain. Mereka mengobrol di tempatnya masing-masing. "Bude, lagi bikin sambel ya? Bau terasinya tercium banget dari dapur." "Loh, aku pikir Mbak Tini yang lagi bikin sambel. Baunya kecium sampai belakang. Aku nggak masak apa-apa, Bude." "Loh, terus siapa yang masak?" Dan mereka berdua pun nampak kebingungan karena tidak mengetahui siapa dan dari mana soal bau terasi itu muncul. Diduga kuat, itu adalah bau kehadiran dari salah satu penunggu di sana. Adapun kisah lainnya yang saya ceritakan kali ini adalah berdasarkan pengalaman orang lain di luar kontrakan tersebut. Kisah ini diceritakan dari mulut ke mulut dan menjadi topik hangat di kala itu. Saya pun mendapatkan informasi ini dari senior saya. Kisah ini dialami oleh seorang pedagang bakso Malang yang sedang berjualan di wilayah RT 3, tempat kediaman tinggal saya. Kejadian ini terjadi sekitar jam 11 malam yang berlokasi di pos ronda di wilayah RT 3. Di saat pedagang tersebut melewati pos ronda itu, ia seperti mendengar ada suara yang memanggilnya. "Bang, beli." Abangnya pun menengok dan tidak melihat siapa-siapa di sana. Penampakan pun tidak ada, lalu ia berjalan kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika sudah sampai di wilayah RT 6, dekat dengan pos ronda juga, dia mendapat panggilan lagi. "Bang, baksonya ya 1 bungkus." Lalu ia menjawab, "Iya Pak." Abangnya pun bergegas untuk membuatkan pesanan bakso untuk pelanggannya tersebut, tanpa mempedulikan siapa yang memesannya. Dan ketika pesanannya sudah siap, lalu si abang pun berbalik badan dan melihat bahwa yang memesannya bukan seorang manusia, melainkan sesosok hantu tanpa kepala. Tanpa berpikir panjang, si abang pun mengambil angka 1000 dan pergi meninggalkan gerobaknya. Sesampainya di pos jaga depan, ia pun menceritakan hal tersebut kepada yang sedang berjaga, dan mereka menemani si abang untuk mengambil kembali gerobaknya yang tinggal bersama sosok tersebut. Dan adapun kisah lain yang menjadi topik hangat yang masih diceritakan sampai saat ini, yaitu kejadian naas yang menimpa driver ojol. Di malam yang sunyi, sekitar jam 1 pagi, seorang driver ojol mendapat orderan penumpang dari arah Jati Uwung ke perumahan saya. Titik tujuannya berada di sebuah kebun dekat dengan gardu listrik. Usut punya usut, yang menaiki ojol tersebut adalah seorang perempuan yang tampak normal ketika mereka bertemu di awal. Namun ada yang tampak aneh ketika sang driver ini menanyakan beberapa pertanyaan ringan. Sekadar basa-basi, si driver menanyakan, "Habis dari mana, Neng?" Dan perempuan itu hanya menjawab, "Iya." Setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh sang driver hanya dijawab, "Iya" dan Ya mungkin itu tampak normal bagi sebagian orang, karena suara yang terganggu oleh angin kencang di perjalanan membuat mereka miskomunikasi. Dan ketika mereka sampai pada titik tujuan, lalu sang driver hendak menagih uang kepada perempuan tersebut. Secara mendadak, perempuan tersebut berubah menjadi sesosok kuntilanak dan langsung terbang ke atas pohon dengan suara ketawanya yang khas. Sang driver pun pingsan karena syok melihat kejadian mistis itu di depan matanya secara langsung, dan ia pun tersadar ketika waktu sudah mendekati adzan subuh.
Yang menariknya adalah ketika ia memeriksa orderan di aplikasinya, tidak ditemukan orderan sama sekali pada pagi itu. Lalu ia pun menceritakan kisah ini kepada warga sekitar dan menjadi topik hangat di kala itu. Dan masih ada lagi kisah lain yang dialami oleh Bu Tio yang hendak pergi ke pasar. Seperti biasa, Bu Tio yang mempunyai sebuah warung dituntut untuk belanja dini hari ke pasar guna memenuhi kebutuhan warungnya. Sekitar pukul 4 pagi, Bu Tio berjalan menyusuri jalan utama perumahan, lalu hendak mencari angkot. Dikarenakan masih sepi dan tak ada satupun angkot yang lewat di jalan raya, Bu Tio pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya lagi. Tapi siapa sangka, Bu Tio melihat sekawanan anak kecil sedang bermain bola di lapangan tenis. Bu Tio yang tidak menyadari hal tersebut tetap meneruskan perjalanannya pulang, dan ketika ia bertemu dengan sekelompok anak muda yang sedang begadang, Bu Tio bercerita bahwa ia melihat sekawanan anak kecil yang sedang bermain bola di lapangan depan. Lalu para pemuda ini menjawab, "Emang anak siapa, Bu, yang main bola pagi-pagi begini?" Bu Tio pun kaget dan berkata, "Oh iya ya, ini kan pukul 4 pagi. Anak siapa juga yang sudah bangun jam segini terus main bola?" Lantas mereka pun heran, anak siapa yang bermain bola pada pukul 4 pagi masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini. Dan cerita dari Bu Tio ini menjadi akhir dari cerita kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimaknya. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.